bersyukur ya. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang kelas 6 ini. Hari ini kita akan belajar bareng. Saya juga masih belajar LPP diferensiasi. Apa sih diferensiasi? Sebenarnya jenengan semua sudah membuat dan sudah melaksanakan, hanya beda istilah. Kalau dahulu RPP terintegrasi atau diisi dengan konten-konten dan produk-produk maupun hasil yang ada di pembelajaran. Jadi ini hanya untuk beda istilah diferensiasi. Apa sih diferensiasi? Kita bedah bareng-bareng ya. Perkenalkan dulu, saya Bang Triyono. Kebetulan saya calon guru penggerak angkatan 7. Masih ada J-nya yang 1 bulan lagi. Guru SD Rumah 1 Kecamatan Losari. Alhamdulillah saya sebagai penulis, walaupun masih di tingkat Merdeka, Kompas, Gerak ya. Alhamdulillah tulisan saya sudah diterbitkan. Saya juga sekaligus sudah GCT ya, Google Certificate Trainer, sudah internasional. Saya juga mentor di Google Workspace for Education yang 1, batch 6, batch 7. Saya mengawali karir tentunya tahun 2003. Saya terus belajar sepanjang hayat supaya kompetensi saya berkembang. Nah, ini pembelajaran diferensiasi. Dari kata dasarnya different itu bahasa Inggris ya, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar. Jadi kita bedah bareng-bareng kebutuhan belajar itu apa saja. Jadi RPP dan proses pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan belajar ya, dengan tentunya dengan masuk akal atau common sense, dibuat oleh guru. Nah, pembelajaran diferensiasi harus berakar juga. Akar permasalahannya kepada kebutuhan belajar murid, kebutuhan belajar murid, supaya siswa tahu tentang kekurangan dan kelemahannya. Nah, ini kebutuhan belajar. Kita bedah satu-satu. Kebutuhan belajar murid itu ada yang pertama, kesiapan belajar. Jadi siswa itu sudah siap apa belum dalam belajar. Jadi kesiapannya baik dibentuk kelompok maupun individu. Yang kedua, minat murid ya. Ini menggunakan alat bantu apa enggak. Jangan ketika mengajar di kelas, kalau sudah menggunakan alat bantu, bisa gambar, bisa video, itu berarti sudah mengembangkan minat. Tadi yang pertama pengelompokan siswa, pengelompokan dari jenis kelamin, pengelompokan dengan tingkat kematangan atau tingkat kecerdasan yang sama atau yang berbeda-beda, itu selera Bapak Ibu. Kalau yang kedua, Bapak Ibu seleranya mau menggunakan gambar, menggunakan PowerPoint, menggunakan YouTube ya, menggunakan video bikinan sendiri ya. Jangan sampai siswa bosan ketika di dalam pembelajaran. Profil belajar, yang ketiga profil itu yang jelas gaya belajar siswa masing-masing berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Itu profil belajar. Jadi gaya belajarnya berbeda-beda. Nah, gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu. Tingkat kecepatannya dari visual dengan cara melihat ya. Ada yang dengan cara mendengar, ada yang cara bergerak atau kegiatan. Jadi gaya belajar siswa ada 3, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan musik atau dengan ceramah ya, bisa dengan gerak. Jadi ada 3-tiganya, yaitu ada audio, auditory, ada kinestetik. Jadi ada film atau yang lainnya, selera Bapak Ibu itu. Nah, perlu diingat bahwa kesiapan belajar itu bukan berarti kecerdasan yang Bapak Ibu kejar. Kecerdasannya bukan, tapi pengetahuan, keterampilan yang dimiliki saat ini itu apa. Nah,
yang ingin dimiliki saat ini. Jadi tidak murni pure mutlak itu IQ-nya atau kecerdasannya yang dikejar, ya. Harus bahwa keterampilan siswa dan pengetahuannya itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar, harus disesuaikan. Strateginya itu dalam membuat RPP ada strategi konten. Konten itu apa sih? Nah, di sini konten bisa dengan kelompok siswa. Nah, kontennya, konteksnya itu menggunakan, misalkan Bapak Ibu sering membentuk kelompok, ada kelompok jenis kelamin, ada kelompok sesuai tingkat kematangan, ada kelompok dengan satu baris dan lain sebagainya, itu selera. Yang kedua menggunakan alat bantu, ini termasuk konten, ya. Alat bantunya YouTube, TikTok, terus Capcut atau lain sebagainya. Sekarang banyak aplikasi, ya. Kita harus mengupgrade diri supaya tidak ketertinggalan. Kalau tidak bisa jangan putus asa. Yang jelas yang penting ada gambar, ya Bapak. Boleh dengan gambar, boleh dengan yang. Yang ketiga pemetaan kebutuhan belajar, ya. Kebutuhan belajar tadi sudah dijelaskan secara visual, secara mata, pendengaran, dan gerak. Itu kebutuhan belajar. Strategi yang kedua proses. Tadi yang pertama konten, yang kedua proses, ya. Prosesnya harus berjenjang, tidak ujuk-ujuk jebret langsung inti, harus berjenjang. Mulai dari awal, ya, dibangun dulu. Misalkan kita mau menjelaskan bangun ruang, ini bangun ruang seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Nah, dilanjut ini bangun ruang, sudutnya ada berapa, sisinya ada berapa, jaring-jaringnya bagaimana, baru disimpulkan, ya. Berjenjang, ada pertanyaan, dituntun urut. Pertanyaannya jangan tahu-tahu ini kubus, apakah betul kubus? Jadi diberi penyemangat dulu jenjangnya. Ini ada berapa titik, panjang sisinya bagaimana, sisinya ada berapa, ciri-ciri bangun apa, baru disebutkan itu. Urutan yang ketiga yaitu membuat daftar tugas. Jadi sudah tahu menyimpulkan. Yang keempat memfasilitasi waktu, ya. Yang kelima variasi, yang keenam pengelompokan yang fleksibel, jadi fleksibel semua. Nah, yang terakhir tadi sudah diberi konten, proses, yang terakhir produk itu hasilnya, Bu, Pak. Misalkan Bapak Ibu menyuruh menggambar atau membuat sebuah keterampilan kolasenya yang sudah jadi, itu namanya produk, ya. Dua hal ini, ada kelompok, ada perseorang, jadi diekspresikan. Harus ada produknya, hasilnya. Selain itu apa? Misalkan anak maju ke depan, pidato, itu termasuk produk hasilnya. Berarti anak sudah bisa berbicara, berkomunikasi. Ada menunjukkan gambar, contohnya ada gambar 5 bangun datar, tunjukkan bangun 5. Anak sudah menunjukkan, itu termasuk hasil. Nah, sudah bisa menunjukkan bangun. Tuh, yang ketiga. Kita lanjut. Diferensiasi produk, kualitas konten yang harus sifatnya, ini ketentuannya harus ada 3. Kualitasnya, kontennya, yang ketiga sifat dari produknya. Lanjut. Nah, sebelum membuat RPP kita harus kerjasama, biar nyaman persepsi. RPP dan pembelajaran sosial emosional itu yang bagus, yang baik dan bagus. Bagaimana kita bergotong royong, jadi bukan tanggung jawab saya pribadi sebagai guru gerak, tapi semua, ya, supaya tahu bahwa dengan pembelajaran sosial emosional siswa akan lebih sadar, akan lebih bisa mengatur dirinya, akan kelompoknya, akan kerjasamanya dan tanggung jawabnya. Jadi ada 4 komponen nanti yang akan muncul pada siswa. Yang pertama ada kompetensi kesadaran diri, ya. Jadi siswa nanti muncul saat kesadaran diri. Jangan sampai siswa
dipancing-pancing. Sudah kurikulum merdeka, bahkan kurikulum 13 yang sebenarnya sama seperti kurikulum merdeka, siswa diajak berpikir kritis sehingga muncul kesadaran. Kalau sudah ada kesadaran diri, bisa mengatur diri. Nah, kalau sudah muncul bahwa ada kesadaran, akan bisa mengatur diri, yaitu manajemen diri. Nah, yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial berarti berhubungan dengan teman yang lainnya, bagaimana nanti akan terjadi kerjasama, relasi dengan yang lain. Serta Pak Sawit mengelompokkan putri dengan putri, nanti ada hubungan sosial, komunikasi. Setelah ada komunikasi, ada kerjasama. Apa sih? Siapa namanya, itu sudah ada relasi. Nah, nanti setelah dibentuk kelompok, ada keputusan yang bertanggung jawab. Diberi tugas, keputusan kelompoknya ini itu bisa menjadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga muncul tidak. Nah, nanti Bapak Ibu saya ajak memunculkan mindfulness. Mindfulness apa sih? Mindfulness itu kesadaran penuh, ya, muncul dari pribadi dalam situasi yang fokus. Artinya apa? Situasi saat ini, bukan saat kemarin, bukan tadi pagi. Saat ini apa sih situasi yang terjadi saat ini, detik ini, bukan kemarin, bukan tadi pagi atau nanti siang. Jadi saat ini. Dipraktikannya bagaimana? Nah, dipraktikannya bisa di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, cara mempraktikannya bisa dengan pembukaan, dengan kegiatan inti, dan juga penutupan. Nanti saya cantumkan di RPP-nya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di RPP saya jelaskan. Nanti setelah mengetahui di PMM juga ada sebenarnya. Nah, di sini ada saya implementasi KSD-nya. Tadi ada 5 komponen, saya cantumkan semua, ya. Nah, di RPP-nya terintegrasi di sini. Nah, saya mulai yang pertama ini. Ini saya menggunakan diferensiasi konten. Kontennya saya menggunakan video. Saya kebetulan video buatan saya sendiri. Itu kontennya. Konten berarti alat bantunya, itu konten. Saya menggunakan video. Nah, diferensiasi prosesnya, ya, diferensiasi prosesnya yaitu kerjasama. Ada kerjasama, berelasi, kelompok termasuk diferensiasi konten, dikelompokkan. Saya juga mau bentuk kelompok. Ini sudah termasuk diferensiasi konten, pembentukan kelompok, penggunaan alat bantu, bisa gambar, bisa video, ya. Metodenya tanya jawab dan lain sebagainya, itu untuk membangun keterampilan berelasi dan keputusan bertanggung jawab. Konten itu bisa kelompok, bisa menggunakan alat bantu. Nah, di tengah-tengah pembelajaran itu disisipkan Bapak Ibu. Contoh, sebelum jenengan memulai pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak ditanya, Bapak, sebelum masuk, saya mempraktekkan seminggu, alhamdulillah berjalan. Itu saya praktekkan, anak-anak tak tanya, hari ini emosinya bagaimana? Emosinya males, ngantuk, lapar, atau marah? Tanya, silakan ditulis, jangan diucapkan, ditulis di kertas atau apa. Anak-anak tuliskan keadaan hari ini bagaimana, keadaannya marahkah, kepada guru, kepada siapa, silakan ditulis. Nah, nanti saya baca satu-satu, nanti baru ketahuan bagaimana kondisi siswa emosinya hari ini. Nah, di situ baru kita memulai sebuah pembelajaran. Sudah ketemu emosinya bagaimana. 50% marah, berarti saya harus mengadakan mindfulness dengan cara
bisa dengan gerak, bisa dengan gambar, bisa dengan senam, bisa dengan tepuk. Jenengan sudah melakukan aslinya sudah melakukan, tetapi belum tahu judulnya apa itu mindfulness, untuk memulihkan atau menyegarkan sehingga emosinya terkontrol dengan cara tepuk, dengan cara nyanyi bersama, dengan cara dan lain sebagainya. Itu kita menggunakan teknik dance. Kita sebagai guru secara akademisnya kita mengeluarkan ilmunya secara akademisnya. Bagaimana caranya siswa senang di kelas betah, itu bisa menggunakan, ya, misalkan jenuh, anak-anak setelah masuk dicatat emosinya, ada yang kesal, ada yang marah, ada yang benci, ada yang pengen muntah melihatnya. Nah, kita baca, kita bangkitkan dengan tepung apa boleh. Kalau saya kemarin dengan senam narkoba, ya, saya menggunakan senam narkoba dengan nyanyi, dengan tepuk, silakan di tengah-tengah. Nah, setelah itu baru jenengan mulai pembelajarannya dimulai. Itu, nih. Jadi intinya seperti ini RPP-nya. Di dalam ini berdoa berarti kan kesadaran diri, membangun kesadaran diri supaya apa? Tetap bersyukur, tetap ingat bahwa kita adalah makhluk biasa, makhluk sosial, makhluk pribadi, ya. Tetap diawali dengan doa, berarti ini kesadaran diri. Nah, setelah itu mengajak berdoa, berarti mengajak mengatur diri, bahwa diri kita adalah manusia biasa, berarti kita sudah mengatur emosi kita. Itu Ibu. Kita lanjut materi berikutnya. Kita kuatkan tadi kompetensi yang 5 itu tadi: kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan relasi, keterampilan sosial, keterampilan bertanggung jawab keputusannya. Yaitu dengan kita sebagai guru harus mampu menjadi model, memodelkan kompetensinya, pola pikir di seluruh komunitas di sekolah kita. Yang kedua, belajar, ya. Kita harus merefleksi, kita harus melihat diri kita. Apa sih kekurangan kita? Apa sih kelebihan kita? Jadi kita munculkan, bukan menjas, kontak kekurangannya, tidak. Kita merefleksi bareng-bareng. Misalnya kemarin saya dengan insya Allah nanti saya dengan Bu Yati dan Bu Lili, nanti setelah ini saya melakukan sosialisasi lebih dalam, nanti kita supervisi, nanti saya urutannya seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa gotong royong Bapak Ibu. Kita tidak mungkin hidup sendirian, ya. Seolah-olah saya paling hebat sendiri, bukan. Kita belajar bareng. Kebetulan saya belajar duluan di guru penggerak, sebenarnya lebih tahu sedikit. Nah, tanpa kolaborasi tidak mungkin sekolahan bisa berjalan, ya. Tidak mungkin. Terima kasih. Nah, tadi sudah saya sebutkan, sebelum berdoa kita mencari emosi siswa. Emosinya bagaimana? Ada yang benci dengan kita, ada yang marah. Kita simpulkan, baru kita masuk ke sini setelah berdoa. Nah, tadi masuk mengajak berdoa, yaitu manajemen diri. Ini. Saya memberikan nyanyian tadi setelah emosinya tahu, dicocokkan, misalkan lagunya dengan tema hari ini, temanya semangat, berarti ya lagunya yang semangat. Kalau misalkan lagunya tentang belajar, berarti kita mencari lagu yang pas atau tepuk yang pas. Contoh pergi belajar, ya. Kalau temanya belajar, berarti kita pergi belajar lagu. Nih, kita memberikan motivasi, ya Bapak Ibu. Motivasi berarti dorongan. Kita memberi contoh bagaimana keputusan yang bertanggung jawab itu. Jadi di dalam, misalkan di dalam kelas Bapak Ibu diskusinya tidak berjalan, itu di stop, dihentikan. Siswa supaya tetap fokus, diajak bermain boleh, diajak nyanyi boleh, diajak tepuk boleh. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya konten itu apa? Konten itu pengelompokan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan pengelompokan kerja, pengelompokan belajar. Yang kedua, menggunakan alat bantu, bisa gambar, bisa video, bisa suara.
itu termasuk konten. Kalau proses, ketika sedang diskusi itu proses. Ketika jenengan sudah memberikan tugas itu proses. Nah, produk itu hasilnya. Anak maju ke depan itu hasil. Nah, sudah bentuk hasil. Jenengan sudah melakukan diferensiasi sebenarnya. Hanya pengenalan istilahnya saja yang berganti. Nih, baik. Kira-kira di kesempatan ini ada yang punya kesulitan tentang diferensiasi dan penerapan budaya positif di kelas yang tadi saya mudah-mudahan kurang puas ya, dilanjut di pertemuan berikutnya. Formatnya sama, hanya diselipkan kompetensi sosial, diselipkan kesadaran penuh, diselipkan konten. Dari dulu juga sudah. Konten itu apa sih? Media gambar, media video dan lain sebagainya. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang RPP diferensiasi? Ibu Pak. Iya, silakan. Sini Pak, maju ke depan Pak. Silakan Pak, sini. Oke, untuk kelas 4 ya Pak. Sini Pak. Sini Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk diri saya khususnya kelas 4 ya Pak. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak yang tidak minat belajar ataupun yang kedua nakal, kemudian walaupun saya sudah memberi nasihat, sudah memberi teguran, tetap aja seperti itu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya rumit sekali. Dari Pak Sawi saya beri tepuk tangan. Untuk kenakalan Pak, yang jelas butuh kerjasama kolaborasi dari berbagai pihak. Yang pertama kita cari dulu Pak kebutuhan dasar. Dulu saya sudah menjelaskan waktu sesi pertama, kebutuhan dasar itu ada 5 Pak. Dicari kasih sayang, pengen dikenal, pengen diakui di kelompok, itu dicari Pak benang merah. Kita cari siswanya dulu, komunikasikan. Setelah komunikasi, baru dengan orang tuanya. Setelah dengan orang tuanya, baru dengan rekan guru kita. Karena apa yang tahu persoalan itu siswa, orang tua dan bapak. Jadi kuncinya dicari kebutuhan dasar. Masalahnya dia pengen kasih sayang, pengen cari perhatian, pengen diakui, pengen menang-menang itu. Jadi dicari kebutuhan dasar, baru menginjak ke kebutuhan belajar. Jangan ke kebutuhan belajar dulu. Kebutuhan dasarnya seperti Rauf ya. Rauf kemarin tidak bisa baca, ternyata di rumahnya kan kurang kasih sayang, mainnya. Saya komunikasikan dengan kakaknya, kebetulan murid saya Pak, komunikasi terus dengan kakaknya, mulai saya drill baca dari pengenalan huruf sampai pengenalan kata sampai penyusunan kalimat, sudah mulai setahun baru bisa baca. Tunggu sabar Pak, tidak seperti goreng tempe serang lagi. Jadi butuh proses. Dicari kebutuhan dasarnya Pak. Nah, ibarat kebutuhan dasar itu apa? Kayak kenapa sih? Pengen dikenal, pengen cari perhatian, pengen kasih sayang, pengen apa? Dicari, ditanya. Setelah itu ditanya lagi orang tuanya Pak, yang ada di rumah siapa, yang akrab dengan anak itu siapa, dikurang sampai digali benar-benar ketemu. Memang aku bisa terus terang, apalagi di zaman sekarang yang itu segala sesuatunya ada aturan lain-lain dan sebagainya. Kita harus memahami itu, kita secara akademisi harus paham, harus memahami keadaan di era transport digital ini. Nah, setelah mempelajari itu baru jenengan ke kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar mereka secara gambar, apa secara ceramah, apa secara ceramah, secara video atau secara video. Nanti jenengan tampilkan video anak-anak saja, mana-mana yang senang video, yang senang gambar, yang senang musik. Saya catat benar-benar Pak, guru sekarang tidak berbeda dengan guru yang dulu. Kalau dulu memang disiplinnya bagus zaman saya masih kecil. Kalau sekarang bagaimana kita
belajar. Disiplin itu belajar Pak, tidak serta merta. Yang jelas itu Pak yang pertama, kebutuhan dasar. Baru yang kedua menginjak kebutuhan belajar. Baru yang ketiganya pengenalan emosi siswanya bagaimana. Hari itu Pak, jam itu, jangan di jam yang lain, di pagi hari, jam hari ini, jam ini, detik ini suasana hatinya bagaimana. Misalkan kayak kemarin si A benci dengan saya, itu hari ini lu nggak wajar manusia, kita nggak boleh marah. Oh ternyata si A lagi benci hari ini. Nah dengan dia kebencian dia kepada saya poles dibalik supaya dia menyayangi saya. Bagaimana caranya? Dengan tadi kompetensi iman, kita bangun kesadaran dirinya, manajemennya. Nah itu kita putar otaknya di situ Pak. Saya pun sama mengalami hal-hal seperti itu, putar otak dan lain seperti itu dengan teknik yang sudah kita pelajari secara akademisi. Terima kasih Pak. Barangkali ada kurang puas, mudah-mudahan saya bukan pemuas. Sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak ada saya tutup. Kira-kira cukup? Kalau cukup, terima kasih Bapak Ibu. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Barangkali kurang jelas, kita lanjut nanti di seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Nah, kemarin itu sudah memberikan RPP kepada saya, itu sudah saya pelajari dan ini baik sekali runtut. Nah, materi apa sih yang ingin Ibu ajarkan nanti? Materi yang saya akan ajarkan nanti itu kebetulan dalam 7 Bapak, tentang kebersamaan bersama keluarga, pembelajaran 1. Jadi tentang bahasa Indonesia ya Bu ya? Iya, materi bahasa Indonesia. Indonesia. Tadi Bu sudah mengutarakan materi yaitu tentang apa ya tadi? Kebersamaan ya. Jadi materi kebersamaan. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Jadi dalam materi tersebut nantinya anak diharapkan untuk memahami mengenai isi dari dosen yang akan dibawakan oleh guru pada saat itu. Nah, setelah saya membaca di RPP itu disebutkan ada media PowerPoint, ada video, ada nyanyi, ada tepung. Jadi sudah termasuk pembelajaran diferensiasi. Apa yang membuat Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi yang membuat saya mendorong untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan itu sepertinya terlalu monoton ya Pak. Jadi sehingga anak itu bosan dalam pelajaran tersebut, sehingga saya mencari strategi lain, yaitu seperti dalam pembelajaran menampilkan media gambar-gambar yang menarik, kemudian seperti apa ya tadi Pak, apa sih boneka untuk mendukung saya nanti mendongeng, kemudian video-video, kemudian saya ajak anak bernyanyi, terus diajak juga untuk melakukan berbagai macam tepuk seperti itu Bapak. Jadi tadi itu sudah memilah-milah ya Bu kebutuhannya. Iya, sesuai kebutuhan. Pembelajaran diferensiasi sudah terintegrasi itu dari RPP
RPP yang saya baca ada kesulitan sangat baik. Nah, tadi di RPP sudah saya baca bagaimana cara Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dimulai dari awal pembelajaran itu saya berdoa bersama anak-anak. Kemudian setelah berdoa saya juga memberikan pengertian bahwa berdoa itu sangat penting untuk pelajaran kami semua dalam belajar. Sebelum pembelajaran itu saya ajak mereka bernyanyi, kemudian mengajak mereka memakai tepuk, kemudian masuk ke dalam pembelajaran inti. Saya juga menampilkan gambar mengenai kebersamaan bersama keluarga, kemudian menampilkan juga gambar mengenai dongeng yang saya akan ceritakan. Kemudian pada akhir pembelajaran juga sama, di tengah-tengah juga pembelajaran juga sama, saya mengajak mereka tepuk untuk membangkitkan semangat belajar kembali. Sudah bagus itu dari RPP maupun dari pembelajaran itu bahwa pembelajaran berdiferensiasi baik atau tidak. Nah, dalam pengelolaan kebutuhan belajar di RPP itu di situ disebutkan ada kontennya sesuai, ada kalau siswa gambar dengan gambar, siswa dengan gerak yaitu dengan tepuk. Nah, bagaimana Ibu mengelola kebutuhan belajar tiga itu dengan gambar, dengan gerak, dengan satunya lagi suara, dan strategi apa yang ingin Ibu lakukan? Strategi yang saya lakukan nanti menggunakan media semenarik mungkin supaya anak-anak menjadi bersemangat belajar, karena usia SD itu masih tertarik sekali dengan warna-warna, dengan gambar-gambar. Jadi saya memasukkan media seperti gambar, kemudian video, kemudian tepukan, kemudian bernyanyi, karena anak usia SD kan sangat senang sekali belajar bernyanyi dan bertepuk ya Pak. Berarti strategi Ibu untuk anak yang senang dengan visual, dengan video, yang dengan audio yaitu dengan tepuk atau gerak, yang dengan ini apa gambar, media yang berwarna ya. Jadi ada benda-benda konkret. Pada saat kapan sih Ibu memunculkan kesadaran penuh itu memotivasi itu ada di awal, di inti atau di penghujung? Sebetulnya sejak awal pembelajaran kita sudah dari mulai berdoa, kemudian bernyanyi sampai akhir pembelajaran sangat berdoa ya, diajak berdoa, kemudian diberikan penguatan beberapa kondisi berdoa, kemudian bernyanyi, kemudian tepuk, di inti juga diperlihatkan gambar media boneka untuk mendukung dongeng, kemudian video, kemudian di akhir juga atau di pertengahan pembelajaran juga ada tepuk-tepuk supaya membangkitkan semangat anak-anak. Tadi sudah bagus. Nah, nanti dari hasil percakapan ini nanti apa yang akan dilakukan dan siapkan Ibu sebelum memulai pembelajaran? Apa yang biasanya sebelum pembelajaran dimulai itu 1 hari sebelumnya itu menyiapkan SOP, kemudian menyiapkan media yang sesuai dengan materi yang akan dibawakan. Kemudian selain itu medianya kan juga ada gambar yang ada video, ada PowerPoint yang ditampilkan, kemudian ada nyanyian, ada tepukan dan sebagainya. Jadi sudah dari RPP, media dan juga strateginya sudah disiapkan ya itu. Sudah siap tadi. Nah, untuk mencapai itu semua apa indikatornya dan seperti apa itu? Indikatornya berarti yang ingin dicapai ya Pak? Iya, yang ingin dicapai. Yang dicapai itu saya berharap menampilkan media yang menarik, video yang menarik, kemudian melalui media berita yang menarik, mereka itu jadi lebih memahami, lebih konsentrasi, lebih fokus mendengarkan dongeng yang saya bawakan, kemudian mereka dengan mudah memahami isi dongeng tersebut. Jadi dengan
strateginya dengan media yang bervariasi ya Bu, supaya anak lebih senang dan lebih nyaman latihan. Nah, ngomong-ngomong kapan ini Bu pembelajaran akan dilaksanakan? Jadi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh saya yaitu insya Allah hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Berarti sudah saya catat semua. Siapa sih yang akan membantu dalam pembelajaran diferensiasi untuk mengetahui perkembangan itu yang sudah bagus? Untuk mengetahui dan membantu pembelajaran yang saya akan laksanakan tentu tidak lepas dari guru CGP yaitu Pak Bambang yang membantu saya, kemudian teman-teman sejawat juga untuk membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu atas tadi kita sudah berbincang bagaimana Ibu menyusun materi, bagaimana Ibu menyusun tujuan, strategi dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan tunggu Ibu di hari Rabu tanggal 17 Mei untuk proses pembelajarannya. Mohon maaf Ibu atas penggangguan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya anak-anak? Sehat? Semangat? Sebelum berdoanya dimulai, Bu Guru mau ngecek dulu. Yang hari ini tidak hadir apa ada atau tidak? Ya. Seperti biasa, dicek dulu kehadirannya. Ahmad Wasikul Arim. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk pelajarannya, kita nyanyi dulu supaya belajarnya semangat. Ya, nyanyi dari Sabang sampai Merauke, bisa? Dari Sabang sampai Merauke itu termasuknya lagu wajib nasional atau lagu wajib atau lagu daerah? Lagu nasional, lagu wajib nasional. Kita nyanyikan bersama-sama, penuh dengan semangat ya. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau. Ya, sudah ditampilkan ke depan. Yang kita hari ini belajar di tema 7. Ya, tema 7 ini adalah kebersamaan. Nah, kebersamaan. Nah, setiap pembelajaran yang kalian ikuti setiap hari itu ada tujuannya. Ya, tujuannya apa kalian belajar setiap hari di kelas ini? Pada hari ini tujuan pelajaran yang ingin kita capai bersama-sama yaitu satu, ya, kamu nanti diharapkan memahami isi cerita yang nanti akan guru bawakan ya. Kemudian kamu diharapkan juga untuk mengenal apa sih itu pecahan. Ya, kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mengetahui bunyi kuat dan bunyi lemah. Ya, seperti apa sih bunyi kuat? Seperti apa sih bunyi yang lemah? Ya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, Bu Guru perlihatkan kamu sebuah gambar. Ya, ini adalah sebuah gambar keluarga. Ya, kita akan kenalan dengan keluarga ini. Di sini ada ayah, ada ibu, ada Siti, ada Ali. Ya, terus mereka sering makan malam bersama.
Siti dan Ali sedang apa? Lagi makan ayam. Contoh kebersamaan dengan keluarga. Ya, selain keluarga Siti, ini contohnya. Contohnya selain bersama-sama membersihkan rumah, kebersamaan yang bisa kita lakukan dengan keluarga adalah apa? Nih, gambarnya apa? Sedang apa? Sedang makan bersama. Siapa yang sering makan bersama-sama dengan keluarga? Ya, makan bersama, sarapan bersama, makan malam bersama. Ya, terus ingat. Nih, sedang apa lagi contohnya? Sedang makan bersama. Sedang apa ya? Belajar bersama, ditemani oleh siapa? Oleh ayah dan ibu. Senang tidak kalau belajarnya ditemani ayah sama ibu? Ya, di belajarnya jadi gembira kalau ditemani ayah sama ibu. Nih, apalagi kebersamaannya? Nonton TV bersama. Siapa yang sering nonton TV bersama keluarga di rumah? Ya, senang tidak kalau bersama-sama keluarga di rumah? Biasanya di keluarga Siti kalau habis makan malam, ya setelah selesai makan malam, ayah suka mendongeng. Ayahnya suka mendongeng. Siapa yang tahu apa itu dongeng? Cerita. Ya, suka cerita. Siapa yang pernah mendengar dongeng? Atau ada orang lain yang mendongeng untuk kalian? Dafa pernah mamanya mendongeng untuk Dafa atau ayah? Pernah? Iya. Oja pernah? Senang tidak kalau ada yang membacakan cerita untuk kamu? Senang ya. Kalau ini ayah Siti yang suka mendongeng, ya untuk Siti dan Ali. Nah, mau tidak mendengarkan dongeng? Mau nggak Bu Guru yang mendongeng? Kalian? Nih, Bu Guru punya sebuah dongeng. Sebuah dongeng. Ini gambarnya dulu. Ini gambarnya ada gambar apa? Dan ular. Kira-kira judul ceritanya apa ya? Judul ceritanya apa ya? Kalau gambarnya tikus dan ular? Ayo. Apa ya judulnya ya? Tentang apa? Ya kan Bu Guru ceritakan berarti tentang apa ya? Tentang tikus dan ular nih. Judulnya. Ya, judul dongengnya kita baca bersama-sama. Judul dongengnya apa? Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Siap mendengarkan dongeng yang akan Bu Guru bawakan? Kalau siap, pasang telinganya. Ya, supaya kamu paham dongengnya apa sih isinya. Ya. Nih, dongengnya tentang ular dan tikus. Ya, tentang ular dan tikus. Ya. Siap ya? Kita bisa siap dongengnya tentang ular dan tikus. Ya. Perhatikan, di sebuah gurun pasir, ya, hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar dia tidak dimangsa oleh ular. Kemudian saat itu sang ular merasa sangat kelaparan. Ya, ularnya sangat lapar ya. Padahal dia tidak sedang
asik melahap makanan. Ya, saat itu ularnya kelaparan. Tapi tikusnya lagi asik-asikan memakan makanan. Ya. Kemudian ular merasa tidak senang melihat si tikus yang sedang makan enak. Ya, sementara ular merasa kelaparan. Ya. Kemudian kata ular, "Dengarlah ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu," kata ular. Kemudian tikus menjawab, "Hei ular," suara tikus gak besar ya, kecil. "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa," kata tikus. Ya. Kemudian sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sementara tikus perutnya kenyang karena dia mau berusaha mencari makanan. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan karena ular tidak mau keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Sementara itu, tikus di rumahnya sudah terlelap tidur dengan nyenyak dan perut yang kenyang. Ya. Kemudian ular yang masih kelaparan mendekati rumah tikus. Ya, mendekati rumah tikus. Dia mengendak-endak dengan perasaan yang masih kesal karena tikus mendapatkan makanan. Ya. Nah, sekarang si ular sudah berada di dekat tikus dan mau memangsa tikus itu. Ya. Kemudian, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Kemudian tikus kaget. Ya, tikus pun bangun mendengar suara ular. Sambil menguap, lalu tikus memutar otaknya, mencari akal bagaimana caranya supaya dia tidak dimangsa oleh ular. Ya. Kemudian tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini." Tikus ya, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makanan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Kata siapa? Kata tikus. Kemudian ular diam. Ya, ular diam merenungkan sejenak apa yang tadi dikatakan oleh tikus. Ularnya berpikir, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri," kata ular. Ya. "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Ya tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri," kata tikus. Ya, terus ular mengangguk-angguk mengerti.
Baiklah kalau begitu. Maafkan aku tikus. Ya, tikus pun memakan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Akhirnya tikusnya jadi dimakan atau tidak sama ular? Tidak ya, tikusnya tidak jadi dimakan sama ular. Nah, itulah dongengnya Bu Guru ceritakan untuk kalian. Tadi dongengnya judulnya apa ya? Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ya, yang diceritakan dalam dongeng tadi tokohnya ada siapa saja ya? Ada siapa saja? Ada tikus sama ular. Tikus sama ular tinggal di mana tadi ya? Tinggal di mana? Gurun pasir. Tinggal di gurun pasir. Apa sih yang tikus lakukan supaya dia tidak jadi dimangsa oleh ular? Apa yang tikus lakukan supaya dia tidak jadi dimangsa oleh ular? Tikus bilang apa ke ularnya? Apa yang tikus katakan pada ular supaya dia lolos tidak dimakan oleh ular? Bilang apa tadi? Kalau tikus dimakan sama ular, apa? Ularnya hidup sendirian. Ya, terus ular takut hidup sendiri, jadi tidak jadi memaksa tikus. Ya, baik. Karena tadi dongengnya sudah dibacakan, guru ingin tahu sejauh mana kamu paham dengan dongeng yang tadi dibawakan ya. Ini ada lembar kerja. Nah, nanti kamu isi ini mengenai dongeng yang tadi sudah dibacakan. Kalau paham dengan dongeng yang tadi dibacakan, bisa dijawab ya. Ada pertanyaan seputar dongeng yang tadi dibawakan. Diberi nama, ya, diberi nama, ya, namanya ditulis masing-masing. Ya, Punya nomor jawabannya di temen bawahnya ya. tapi penulis Jawabannya di bawahnya. bisa jadi story nulis gede-gede.
Enggak. Yang keras jawab pertanyaannya nggak dong kan? Yang keras
kita simpulkan bersama-sama. Yang sudah kita pelajari hari ini apa? Kita tadi belajar apa? Belajar apa? Dongeng. Mendengarkan dongeng. Dongengnya judulnya apa? Dongengnya judulnya apa? Mendengarkan kebaikan. Dongeng yang tadi dibacakan termasuknya dongeng apa yang isinya binatang? Tabel. Pintar. Ya. Dalam cerita tadi sifat siapa yang boleh ditiru? Yang tidak boleh ditiru? Malas. Ya. Dina mau bekerja mencari makan. Akhirnya kelaparan. Ya. Itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama. Ya, kalian sudah bisa memahami dongeng yang Bu Guru bacakan. Ya, dongeng yang Bu Guru bawakan ya. Paham ya? Ya, kesimpulannya kalian sudah memahami isi dongeng. Ya, dongeng itu ada apa? Ada tokohnya, terus ada juga setiap tokoh mempunyai sifat. Ada sifat yang dibawakan oleh masing-masing tokoh. Ya, ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya rakus, ada yang sifatnya malas, ada yang sifatnya jahat, ada yang sifatnya rajin. Ya, itu sifat. Ya, sifat atau karakter. Guru ulangi pesan guru apa tadi? Di rumah ataupun di sekolah harus disiplin. Ini harus disiplin. Ya. Kemudian pertama mulai pelajaran kita harus tetap bersyukur. Ya, harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya. Sebelum Bu Guru akhiri pelajaran ini, Bu Guru mengucapkan terima kasih ya untuk bersama-sama belajar pada hari ini. Ya, senang belajarnya? Senang belajarnya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya Bu, saya minta waktu dari kemarin dari sosialisasi. Terima kasih Bu, pembelajarannya kemarin sudah selesai dengan baik dari awal sampai akhir untuk dari kebutuhan belajarnya, penerapan diferensiasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi? Perasaan saya sangat berbeda dengan pembelajaran saat saya memakai strategi diferensiasi ya. Ini saya mengajarnya jadi lebih ringan, lebih senang. Untuk perasaan saya positif itu menular ke anak-anak menjadi lebih senang, lebih mudah belajar, semangat. Jadi ada perasaan gembira ya, karena di situ ada sangat berbeda dalam penerapan proses pembelajaran ini. Saya di kelas melihat Ibu antusias sekali dan semangat. Ya, saya merasa bahagia. Jadi merasa senang, merasa bahagia sekali melihat Ibu antusias dan semangat. Ibu sudah berhasil, sudah optimal, sudah baik dalam pelaksanaan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, saya pun sudah mencatat kemarin dari hasil proses pembelajaran awal sampai akhir. Nah, apa saja sih yang sudah Ibu laksanakan tadi dalam pembelajaran? Apa saja yang sudah dilaksanakan? Sudah saya laksanakan selama pembelajaran dari kegiatan awal dulu ya Pak ya. Dari kegiatan awal itu saya kemudian setelah ketika sebelum kegiatan inti saya baca mereka kegiatan ini, kemudian setelah itu masuk ke kegiatan inti saya mengajarkan media yang sesuai dengan ketika melihat media tersebut anak-anak sangat senang dan antusias media apa kemudian saya katakan menggunakan media tersebut oh iya kemudian saat saya saya tampilkan itu boneka Iya, dongeng untuk mendukung cerita. dongeng supaya anak-anak menarik. Kemudian setelah itu saya juga lagi tersebut supaya mereka semangat di tengah-tengah pembelajaran kan biasanya suka turun ya Mas. Jadi lagi temukan sehingga mereka supaya lebih semangat lagi. Nah, saya sudah mencatat, menurut catatan saya itu sudah sangat baik sekali dalam mengelola kebutuhan belajar, yaitu ada yang kebutuhan belajar dengan gambar, dengan video maupun dengan gerak ya. Jadi itu sudah dilaksanakan semua, sudah masuk dan sangat luar biasa sekali Bu. Tujuan pembelajarannya pun sudah tercapai maksimal itu. Saya melihat anak-anak antusias, bahkan banyak ada komunikasi keaktifan yang berjalan sangat baik itu.
adakah yang ingin dikembangkan Ibu? Cita-cita Ibu, keinginan rencana ke depan yang sudah baik, rencananya bagaimana yang ingin dikembangkan? Tentu ada Bapak, setiap pembelajaran setiap harinya itu saya selalu berpikir bagaimana lagi supaya anak-anak juga dapat belajar dengan lebih baik lagi. Tentu saya memperbaiki misalnya apa yang kurang kalau saya melakukan pembelajaran di TNI, kemudian apa siapa yang kurang, kemudian pelajaran misalnya kurang medianya atau videonya, mari kita bisa. Jadi cita-cita ke depan Ibu, rencana tadi sudah baik sekali ya, Ibu sudah direncanakan agar lebih baik lagi, baik media, RPP-nya, strateginya, kebutuhan belajarnya. Nah, kapan itu akan dilaksanakan Ibu dan kelas berapa nanti rencananya? Yang saya laksanakan itu di kelas 2, insya Allah nanti pada tanggal 19 Juli 2023. Nah, tadi ingin dilaksanakan di kelas 2. Untuk mengetahui perkembangannya bagaimana yang harus dilakukan, strateginya seperti apa? Untuk mengetahui perkembangan pembelajaran yang saya lakukan, itu saya melihat pada anak-anak dulu, anak-anak jika mereka berhasil mengikuti pembelajaran di kelas, bisa terlihat dari pemahaman mereka mengenai materi yang dibawakan. Kemudian selain melihat pada anak-anak, saya juga strateginya menyiapkan lembar, misalnya lembar observasi apa aja. PD. Ya, sama sejawat untuk menilai bagaimana pembelajaran yang saya lakukan, dan ada yang di pendidikan lagi. Kita juga kepada guru ya Pak, pemahaman mengenai pembelajaran, Diferensiasi ya. diferensiasi mungkin lebih menguasai daripada saya sendiri. Ya itu jadi sudah banyak yang sudah bagus, yang ingin dikembangkan juga sudah ada, itu sudah ini perkembangan lagi, mungkin akan diterapkan kelas 2. Nah, strateginya pun sama, nanti baik kebutuhan belajar, baik strateginya, baik medianya yang sudah dikembangkan. Terima kasih banyak buat waktunya. Selama ini saya membantu kegiatan istirahat Ibu. Semoga ke depan lebih baik dan tetap semangat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.